Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Zadatul Manfaati. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengertian dan cara kerja PBX dalam server soft switch. Apa sih yang dinamakan PBX dan bagaimana cara kerjanya? Simak video ini sampai habis. Apa sih PBX itu? Nah, kali ini saya akan membahas tentang pengertian PBX. PBX atau Private Brain Exchange adalah penyediaan layanan telepon yang melayani pertukaran telepon dengan pusat di dalam suatu perusahaan dan menjadi penghubung antara telepon dari publik ke telepon perusahaan atau jaringan telepon dari perusahaan ke anak perusahaan lainnya di area yang lebih luas atau untuk publik. PBX menghubungkan antara telepon dalam perusahaan dengan jaringan internal dan menghubungkan juga telepon dalam perusahaan dengan jaringan telepon publik atau PSTN melalui trunk, yaitu penghubung jalur komunikasi antara pengirim dengan penerima melalui central office. Jaringan ini menggabungkan telepon dengan faxmail, modem, dan hal lain yang menjadi perpanjangan dari kemampuan PBX sistem melalui trunk. Oleh karena itu, telepon dengan sistem PBX tidak hanya berfungsi untuk kegiatan telepon, namun juga dapat mengirim fax atau modem akses internet. Awalnya, keuntungan utama dengan sistem PBX ini adalah penghematan biaya pada panggilan telepon internal dan menghindari tabrakan jaringan telepon internal dalam suatu perusahaan. Dari sinilah PBX mulai dikembangkan dan populer. Layanan awal yang disediakan PBX sistem tidak mencangkup hang group, call forwarding, dan extension dialing, misalnya 4632. Barulah pada tahun 1960 PBX disimulasikan dan kemudian dikenal dengan sistem Centrex. Centrex juga melayani fitur serupa dengan PBX yang berasal dari pusat jaringan telepon. PBX dibedakan dari sistem kunci yang dilakukan pengguna secara manual. Ketika ia menekan nomor tujuan, maka dari itu secara otomatis PBX akan menuju jalur sesuai dengan nomor yang dituju pengguna. Sistem ini disebut dengan hybrid systems. Sistem kunci ini dibuat dengan memilih jalur keluar khusus dengan menekan nomor telepon untuk menghubungkan suatu saluran dengan saluran luar atau DDCO dan diikuti dengan nomor eksternal. Sistem PBX memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan telepon secara internal dan eksternal dengan menggunakan kode telepon yang telah didaftar di Central Office maupun di DDCO. Bagaimana sejarah PBX? Istilah PBX pertama kali diterapkan ketika pergantian jaringan ke operator dalam perusahaan dilakukan. Secara otomatis, sistem pergantian elektromekanis dan beralih ke elektronik menggantikan sistem manual PABX dan PMBX yang digunakan untuk membedakan keduanya dengan sistem PBX. Sekarang ini, istilah PBX sudah dikenal luas. Istilah PBX sudah digunakan untuk menggambarkan layanan telepon seperti pergantian telepon sistem in-house, baik untuk cakupan privat area, penyebaran yang lebih luas, ataupun pertukaran jaringan telepon lainnya. Sejak tahun 1990-an, terdapat dua perkembangan signifikan yang menyebabkan munculnya jenis baru sistem PBX. Salah satu perkembangan tersebut adalah besarnya pertumbuhan jaringan data dan meningkatnya pemahaman publik mengenai paket switching. Perusahaan tidak hanya membutuhkan paket switch pada jaringan untuk data saja. Perkembangannya, perubahan juga membutuhkan kesediaan internet sebagai
sistem pengiriman global pada suatu sistem telepon. PBX kemudian muncul dan melahirkan VoIP PBX yang menjadikan komunikasi semakin menarik. Secara teknis, PBX dan VoIP PBX bukanlah sistem berbeda. Cakupan PBX yang begitu luas kadang sulit untuk dipahami. VoIP PBX merupakan sistem layanan khusus dalam jaringan telepon. Faktor lainnya yang turut melahirkan sistem PBX adalah ide fokus pada kompetensi inti. Layanan PBX cenderung sulit untuk mengatur perusahaan-perusahaan kecil karena tidak ada kompetensi inti dalam penanganan telepon di dalam perusahaan tersebut. Pertimbangan ini memunculkan konsep host PBX. Dalam host tube, PBX berada dan dikelola oleh pusat penyedia layanan telepon serta segala fitur dan panggilan telepon dikirim melalui internet. Pelanggan hanya perlu mendaftarkan diri untuk menggunakan layanan, dibandingkan harus membeli dan memelihara perangkat keras PBX yang begitu mahal. Dengan kata lain, sistem layanan telepon dipindah dari privat menjadi central office. Lalu, apa saja fungsi PBX? Yang pertama, penghubung antara jalur jaringan telepon dengan menggunakan nomor yang dituju. Dan yang kedua, menyediakan layanan akuntansi untuk kepentingan. Ketiga, menjaga sambungan selama menggunakan telepon. Dan yang keempat, mematikan sambungan antara koneksi dengan perintah yang sesuai di telepon. Dan yang kelima, layanan otomatis panggilan. Nah, lalu bagaimana proses kerja PBX dalam server soft switch? Sebuah sistem IP PBX terdiri dari satu atau lebih telepon SIP, server IP PBX, dan secara opsional VoIP gateway untuk terhubung ke jalur server klien SIP baik berupa software atau softphone atau perangkat keras berbasis ponsel. Mendaftar ke server IP PBX dan ketika mereka ingin membuat panggilan mereka meminta IP PBX untuk melakukan panggilan. IP PBX memiliki daftar semua ponsel atau pengguna dan alamat sesuai dengan SIP mereka. Dan dengan demikian dapat menghubungkan panggilan internal atau rute panggilan eksternal baik melalui gateway VoIP atau menyedia layanan VoIP. Jadi kesimpulannya adalah sistem PBX menghubungkan jaringan perusahaan dengan jaringan tempat lokal dan menghubungkan telepon dalam perusahaan dengan jaringan publik. Itu tadi pengertian dan cara kerja PBX server soft switch. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu pengertian PBX dan cara kerjanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.